Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah. Mau tanya jenglot asal dari mana? Wah, ini sejarah jenglot ini insya Allah nanti akan saya bahas. Karena memang jenglot itu boleh dikata apa suruh barang langka. Kalau dibilang ada, pasti ada. Ada jenglot asli itu ada. Sama seperti merah delima. Kalau dibilang ada gitu. Cuman adanya merah delima, adanya jenglot itu lebih banyak yang palsunya dibanding yang asli. Jadi lebih banyak yang palsu dibanding yang asli. Bahkan saya tahu itu pabrik pembuatan jenglot itu daerah Sukabumi ini, orang Sukabumi ada nggak? Di sana itu ada pabrik tersendiri itu cara membuat jenglot. Jadi mereka memproduksi lah, bikin jenglot, bikin pring petu, terus bikin emas batangan baik yang warna kuning, warna putih, itu ada pabriknya di sana itu. Dan jenglot yang dipesan itu di sana dari yang kecil sampai yang besar itu bisa. Dari yang berkepala ular sampai kepala manusia itu bisa. Dari yang lampunya nyala mengeluarkan suara itu bisa di sana itu banyak. Daerah Sukabumi itu saya tahu sendiri itu. Makanya saya sendiri nggak terlalu terhadap benda-benda mistik seperti itu saya nggak terlalu tertarik lah. Lebih banyak kita tertarik kepada hati kita yang bagaimana kita bisa beramal jauh lebih baik gitu. Karena memang mitos jenglot ini sangat luar biasa di Indonesia dan 1001 lah menurut saya. Sama kayak pring petu. Pring petu itu kalau dibilang nggak ada salah, ada pring petu itu. Tapi yang asli itu wah belum tentu ada dalam hitungan 1000 pring atau 100.000 pring, tapi ada karena itu buatan alam. Sedangkan jenglot itu memang asalnya itu dari perjanjian manusia, dari alam jin. Seperti contoh begini, saya akan mohon maaf ini kalau memang ada seseorang yang memang, tapi saya nggak akan menyebutkan nama ya. Ada seseorang, ini kejadiannya di Padang. Jadi ada seseorang dia bercerita kepada saya gitu, sekaligus minta pengobatan kepada saya. Pak Ustadz, saya ini kalau dengar orang azan itu emosi, apalagi ngelihat istri sholat sangat emosi, bahkan nggak sekali dua kali istri lagi sholat saya pukulin. Terus saya bilang begini, awalnya bisa kejadian seperti itu gimana sih dan kapan awal mulai terjadi? Dia awalnya saya udah lupa kapan, cuman hidup saya itu merasa berubah itu ketika saya bertemu dengan seorang kakek-kakek tua. Waktu itu dia berada di Padang, kalau nggak salah itu saya lupa tepatnya itu antara Prabu Muli atau Pasaman, saya lupa itu, mungkin antara dua itu. Jadi dia memang di sana itu berdagang. Kondisi pada waktu itu siang hari hujan besar, dia meneduh di sebuah gubuk yang sudah tak terpakai gitu. Tiba-tiba dia didatangi atau muncul atau datang yang dia sendiri nggak tahu asalnya dari mana, kakek-kakek yang tua. Nggak ada kakek-kakek yang muda. Jadi kakek-kakek yang sudah lanjut usia. Pertama dia takut gitu, karena ini nggak wajar dia ngelihat seorang kakek-kakek ini nggak wajar. Karena apa dia bilang nggak wajar? Tubuhnya itu pendek, kecil. Mungkin ukuran kita itu sekitar 120 ya, sepundak lah gitu. Kecil gitu. Cuman pada umumnya sih kakek-kakek mengecil ya badannya itu. Yang merasa takut itu dan dianggap nggak wajar itu dia melihat jenggot putih. Dia melihat jenggot putihnya itu dari dagu sampai menyentuh tanah jenggot itu. Itu yang pertama dia takut itu. Akhirnya dia ikut meneduh orang tersebut ini untuk menghilangkan rasa takutnya dicoba tegur. Kayak dari mana? Terjadilah dialog. Nah setelah terjadi dialog, lama-kelamaan si kakek ini menawarkan sesuatu kepada laki-laki tadi yang ketemu saya itu. Satu ilmu, dibilang ilmu ini sangat langka dan nggak kepada orang sembarangan saya akan memberi, tapi kepada adik saya akan beri gitu.
Oh seneng lah, karena memang orang ini termasuk yang senang terhadap ilmu-ilmu gaib gitu. Ilmunya apa kata dia gitu. Ilmunya ini sangat tua dan luar biasa gitu loh. Pertama itu anti bacok, anti tembak dan lain sebagainya. Kalau kita dikerubutin atau dikeroyok orang 20 itu nggak ada apa-apanya, masih kita bisa melawan. Wah maulah itu. Cuman ada syarat dibilang kata kakek. Apa syaratnya? Jangan melakukan ibadah sholat. Syaratnya itu. Wah goyang langsung. Satu segi dia mau mempelajari ilmu itu, satu segi wah syaratnya berat karena nggak boleh sholat. Padahal dia sendiri umat Islam. Cuman karena hidupnya itu memang boleh dikata mungkin jarang yang melaksanakan ibadah sholat gitu. Dia berpikir nggak apa-apalah pelajari ini, gitu. Mempelajari ilmu ini. Gitu. Dibilang oke kayak saya maulah gitu dengan syarat seperti itu. Lantas kakek yang kedua, kakek itu ngomong, dan yang syarat kedua yang harus diperhatikan, yang harus dipertimbangkan adalah jasadmu tidak akan diterima oleh bumi. Waduh, masya Allah. Cuma entah kenapa kalau dibilang sih saya seperti terhipnotis gitu, sehingga saya dengan cepat mengiyakan. Ya nggak apa-apa kata dia. Dia kadang ada benar pada waktu jawab ya itu mana mungkin gitu. Ada jasad yang nggak diterima sama bumi. Akhirnya diajarkanlah beberapa bacaan mantra dan disalur dengan ilmu segala macam di tempat itu. Dan sebelum kakek itu mohon pamit, dia sempat nanya, kayak ini ilmu apa sih yang diajarkan? Disebutlah ilmu Batara Karang. Gitu. Nah, nggak lama kakek itu meninggalkan laki-laki tadi yang kenal atau yang cerita sama saya, dan arahnya itu berbeda. Kalau kawan saya itu ke kanan, kalau dia ke kiri kakeknya. Udah dipelajari. Begitu sampai rumah dites, golok di ini bener. Nggak mempan, ditusuk-tusuk, silat diginiin, digigit, wah pokok bener-bener rambut di ini bener, wah bangga dia. Dan dari situ dia mentalnya itu luar biasa, nggak ada yang dianggap kuat, yang dianggap besar sama dia itu. Akhirnya makin lama mulai resah dan lain sebagainya, akhirnya ketemu saya dan dia curhat gitu loh dan minta pengobatan. Cuman yang saya garis bawahi bahwa ilmu itu ada. Jasad kita nggak diterima sama bumi, jasad kita mengecil yang pada akhirnya menjadi jenglot. Ya, jenglot itu kan asalnya dari orang yang memiliki ilmu Batara Karang. Gitu. Dan ini memang cerita-cerita valid karena saya sendiri yang menangani orang tersebut dalam pengobatannya. Gitu. Makanya saya sendiri sempat kaget dan ini sebuah pengalaman yang luar biasa. Dan waktu saya obati itu, waktu itu kebetulan saya minta beberapa orang yang membantulah gitu. Ya, karena saya yakin ini pasti kesurupan gitu. Kawan-kawan yang membantu saya kumpulkan waktu itu ada 7 orang. Jadi begitu saya bacakan ayat belum ada 2 menit langsung kesurupan, mukul ini lantai gerak. Udah saya suruh pegang semua. Itu kan dalam kondisi duduk gitu kan, pegang semua gitu. Itu dengan kekuatan dia 7 orang itu bisa keangkat gitu. Jadi bisa diri, bisa bangun gitu. Luar biasa ya. Masya Allah. Cuman ya tetap kekuatan seperti itu ada titik lemahnya lah. Hanya dengan sebuah pulpen itu akhirnya dia langsung jatuh itu. Itu ada ilmunya tuh, ilmu pulpen itu. Langsung jatuh. Kenapa? Jadi itu luar biasa itu. 7 orang nangkep kita duduk gitu. Wah, itu pegang 7 orang, itu dianya bisa bangun. Untungnya nggak dimentalin. Pas bangun udah saya ambil pulpen. Mana pulpen? Ilmu pulpen langsung geletak dan alhamdulillah langsung sadar. Hanya beberapa orang aja yang tahu itu ilmu pulpen ini.